Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Halo sobat semuanya, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan usia yang berkah, rezeki yang berlimpah, dan senantiasa mendapat limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sobat semuanya, untuk perjalanan itinerary kita hari ini, kita akan mengunjungi atau melihat perkembangan progres terakhir Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Cijalingan, Mekarjaya, Kampung Jami, Lembur Sawah, Cihelang, dan itinerary selanjutnya kita akan berwisata ke arah Situ Gunung dengan melihat salah satu atau melewati salah satu peninggalan ya, situs peninggalan zaman Belanda, dan terakhir nanti kita akan melihat juga sejauh mana progres pembangunan jalur lingkar utara Sukabumi. Oke sobat, yuk kita mulai perjalanannya. Saya berangkat tadi melalui jalan dekat Kadupungkur ya, masuk ke Jalan Cisande Hilir, dan ini kita sebentar lagi akan sampai di Desa Mekarjaya. Nah ini sebelah kiri, ini merupakan Desa Mekarjaya, salah satu desa yang terkena dampak Tol Bocimi tahap 3. Mekarjaya merupakan desa yang berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oke sobat, seperti yang kita lihat, ini kondisi terakhir untuk land clearing di daerah Mekarjaya. Tepatnya sampai hari ini, hari Kamis tanggal 5 April tahun 2024. Dan ini kondisi di daerah Mekarjaya ya, ini sebelumnya rumah ya, ini sudah dirobohkan dan juga perkebunannya pun sudah diratakan seperti yang kita lihat. Nah inilah kondisi terkini untuk di daerah Mekarjaya. Ini pun sudah dipatok daerah atau kawasan ini, tanah ini milik negara. Nah kita lihat di sebelah kiri lagi ini ya, berarti di hadap-hadapan ya, ini kawasan Cijalingan. Nah Cijalingan ini beda kecamatan dengan Mekarjaya, jadi dipisahkan dengan sungai, nampaknya di bawah ada sungai ya. Ini Cijalingan ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, seperti yang kita lihat ya. Oke, kita kembali, kita lanjutkan lagi. Nanti dari sini kita akan menuju ke Kampung Jami. Rata-rata warga Mekarjaya maupun Cijalingan untuk mata pencaharian yaitu lebih banyak di perikanan dan pertanian. Perikanan karena di sini memang untuk air, aliran air bagus sekali ya, seperti halnya daerah Cibaraja yang terkenal dengan pasar ikannya. Desa ini tergolong padat juga ya, bagus ya, jadi kiri kanan itu sudah banyak rumah-rumah warga, dan di sini pusat pendidikan juga lengkap nampaknya ya, seperti yang sebelah kiri ini pondok pesantren. Itu merupakan pesantren modern Khalifah yang dibangun sejak tahun 2012. Menurut historinya, di atas idealisme kesolehan para pendiri bermula dari pengajian kecil pekanan atau mingguan. 3 orang berebut untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam. Haji Hamid Ibrahim, kemudian Haji Haeng Mirawijaya, dan Ustadz Yudi. 3 beliau ini sepakat mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berkarakter Islami dalam rangka membangun sebuah peradaban Islam dan kemajuan Indonesia. Tekad yang luar biasa ya. Dan pesantren modern Khalifah sebagaimana namanya diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah. Sesuai artinya, Khalifah adalah pemimpin, maka setiap santri yang masuk ke lembaga ini diharapkan memiliki sifat kepemimpinan Islami dan digali bakat yang berhubungan sikap kepemimpinan tersebut. SMP Khalifah Boarding School ini dibina dan dididik oleh dewan guru yang profesional,
berasal dari kampus dalam dan luar negeri, serta rata-rata masih memiliki usia yang tergolong belia. Oke, kita sekarang sudah berada di Kampung Lembur Jami. Ini merupakan Kampung Lembur Jami Handap, karena ada 3 lembur Jami ya. Ini Kampung Lembur Jami Handap, kemudian Kampung Lembur Jami Tengah, dan Kampung Lembur Jami Hilir. Ini merupakan kampung yang berada di kawasan Desa Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Provinsi Jawa Barat. Seperti yang kita lihat, di sini pun sudah diratakan tanahnya ya. Dan nampaknya kalau area sini yang terkena dampak tol Bocimi rata-rata perkebunan, area-area perkebunan. Ada sebagian juga perumahan. Oke, kita lanjut lagi. Dari sini kita akan menuju ke Lembur Jami Tengah. Masih tetap desanya Desa Lembur Sawah. Itu nampak di depan merupakan Gunung Walat. Sebagai informasi, Gunung Walat ini merupakan hutan pendidikan, hutan atau kawasan hutan milik negara dengan tujuan khusus yang pengelolaannya diserahkan kepada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Peruntukan hutan pendidikan Gunung Walat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188 Menhut Strip 2 /2005. Namun hutan ini telah dikelola oleh Fakultas Kehutanan IPB sejak tahun 1968. Hutan pendidikan Gunung Walat memiliki luas 359 hektar dan terletak di Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Kurang lebih 50 km dari kampus IPB yang Dramaga di Bogor. Dan menurut beberapa literatur, tutupan hutan atau coverage di hutan pendidikan Gunung Walat ini telah mencapai lebih dari 95% dengan berbagai jenis pohon. Di antaranya ada pohon damar atau Agathis lorantifolia, kemudian ada pohon pinus atau Pinus mercusi, kemudian ada puspa, ada kayu Afrika, ada mahoni, kemudian ada pohon rasamala, ada sonokeling, ada sengon, dan lainnya. Dan untuk faunanya, di areal hutan pendidikan Gunung Walat terdapat beraneka ragam jenis satwa liar yang meliputi jenis-jenis mamalia, reptilia, burung, dan ikan. Kelompok jenis mamalia terdapat babi hutan, kemudian ada monyet ekor panjang, ada kelinci liar, ada meong congkok, dan tupai, terenggiling, musang. Dari kelompok jenis burung terdapat sekitar 83 jenis burung, antara lain elang Jawa dan kutilang. Untuk pemanfaatan, hasil hutan non-kayu dari hutan ini meliputi getah pinus dan getah kopal. Masyarakat di sekitar hutan diizinkan untuk menyadap getah dan menjualnya, serta memanfaatkan sumber air, tetapi tidak diizinkan untuk menebang. Hutan ini juga digunakan untuk wisata. Untuk area yang saya lewati ini masuk ke Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin. Di depan ada gapura juga. Selamat jalan, Desa Digital Cijengkol. Jadi sejak tahun 2019, Desa Cijengkol ini dideklarasikan sebagai desa digital di Kecamatan Caringin. Di kawasan desa tersebut jadi terpampang beberapa nama jalan dan gang bernuansa teknologi seperti gang Instagram, gang Facebook, gang YouTube, hingga ada nama jalan-jalannya itu dibikin unik. Mungkin ini contoh kecil yang dapat mempermudah kurir mengirim pesanan ke area sini ya. Kemudian mengedukasi masyarakat agar bisa memahami dunia teknologi. Ya, mungkin untuk saat ini kita nggak bisa merem terhadap teknologi kita dan keturunan-keturunan kita ya. Karena teknologi akan terus berkembang.
Tapi tentunya kita harus tetap membentengi diri kita untuk menghadapi dampak negatif dari teknologi tersebut ya. Kita tetap harus bijak menggunakan teknologi, diantaranya memahami kelebihan dan kelemahan teknologi tersebut, menjaga privasi keamanan, mengatur waktu dan batas penggunaan, menghindari konten negatif dan tidak sehat, dan menggunakan teknologi untuk peningkatan diri. Itu yang paling penting ya. Karena teknologi akan terus berkembang pastinya ya. Jadi kita harus terus bisa beradaptasi, jangan ketinggalan zaman dengan perkembangan teknologi. Memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mempermudah hidup dan gunakan teknologi dengan bijak, hindari adu gengsi. Sebagai contoh dampak positif teknologi digital yaitu mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Tetapi ada dampak negatifnya juga, diantaranya menumbuhkan individualisme, kemudian fitnah, dan terkadang sikap antisosial. Nah, ini yang harus kita hindari kan ya. Oke sobat, ini kita berada di Lembur Jammi Tengah. Ini sebelah kanan, ini salah satu kawasan yang terkena dampak tol Bocimi yang saat ini sekarang sudah mulai juga diratakan. Nampak di depan ini ada dua alat berat, tapi saat ini tidak beraktivitas ya. Ini sudah libur. Jadi sekarang tanggal 5 April 2024. Jadi sudah cuti, mungkin ya mereka ini ya, cuti untuk Idul Fitri. Nah, ya ada dua alat berat di sini yang nanti mungkin setelah Lebaran akan dilanjut lagi untuk pengerjaan perataan tanahnya ini. Ini nantinya akan tersambung, kalau ke kiri itu sampai ke Lembur Sawah, Cihelang sampai ke Nagrak, dan ke sebelah kanan ini berarti nanti nyambung ke tempat tadi yang kita lewati ya, ke Lembur Jammi Handap, kemudian ke Cijalingan, dan ke Talaga sampai Cibadak, ke Cibolang nantinya kan. Ya sobat semuanya, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Lembur Sawah, dimana di situ juga ada kawasan yang terkena dampak tol Bocimi, dan kita akan lihat sampai sejauh mana untuk progresnya saat ini. Desa Lembur Sawah ini masuk ke Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Menurut informasi yang dihimpun dari beberapa literatur, Desa Lembur Sawah ini berdiri tahun 1927, juga menjadi salah satu histori perjuangan bangsa, karena Presiden Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, pernah disinggah di Kampung Nagrog pada tahun 1940. Tepatnya di Desa Lembur Sawah yang beralamatkan di Jalan Selakopi. Dan untuk saat ini, Desa Lembur Sawah ini dikenal juga salah satu desa yang merupakan pusat industri rumahan penghasil bola sepak, yang mana produksinya mereka kirim ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Juga mereka pun ada yang sudah menjualnya ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, atau bahkan ke negeri-negeri lain. Untuk harga bola sepaknya dipatok beragam ya, pada kisaran 35.000 hingga 98.000 per pieces biasanya. Rata-rata, untuk rata-ratanya ya ada yang 80.000.
Ini disesuaikan dengan kualitas bola tersebut dari bahannya ya. Dan menurut informasi dari salah satu produsen yang ada di sini, kualitas bola sepak yang dihasilkan dari home industrinya ini diklaim berbahan kulit luar Starwing dengan lapisan dalamnya cotton and polyester. Ini cukup bagus berarti kan? Suasana alam di sini cukup enak, menyejukkan mata ya. Hijau pemandangan, sawahan, semua terhampar di sini. Tapi tentunya kita jangan hanya menikmati keindahan alam, kita harus menjaga dan merawatnya. Kata Albert Einstein, lihatlah jauh ke alam, lalu kamu akan memahami segalanya lebih baik. Belajarlah dari alam, karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilaikan. Dan yang paling pasti, keindahan alam adalah anugerah yang menumbuhkan penghargaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat, ini kita harus lebih hati-hati nih. Ini agak curam sedikit, nampaknya ke bawahnya curam banget nih. Saya ini jalan pelan. Nah, ini kita sudah masuk ke Desa Lembur Sawah. Ini mirip ya, mirip dengan namanya Lembur Sawah ya, banyaknya sawah-sawah ya. Nampak ya, sejauh mata kita memandang pesawahan, dan di depan ini seperti mengikuti kita dari tadi, yaitu Gunung Walat. Kita melihat nun jauh ke Gunung Walat, seolah-olah Gunung Walat melihat balik kepada kita. Oke sobat semuanya, ini nampak di depan sebelah kiri ini sudah ada progresnya untuk land clearingnya. Ini kalau terus ke kiri, yang arah kiri ini nyambung ke Cihelang sampai nanti ke Nagrak ya. Ini yang arah sebelah kanan ini nyambung nanti ke yang Cijalingan tadi sampai ke Talaga, kemudian selanjutnya nanti sampai ke Cibolang sebagai pintu atau tol exit tol Bocimi tahap 3 ini. Oke sobat semuanya, kita tinggalkan sementara untuk Desa Lembur Sawah dan kita akan beranjak menuju Cihelang. Cihelang ini masuk atau merupakan desa yang terletak di dalam kawasan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ya, pembangunan jalan tol merupakan salah satu unsur penyediaan infrastruktur penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Ketersediaan akses jalan tol yang baik tentu akan membuat beberapa faktor seperti budaya, sosial, dan perekonomian akan meningkat. Secara umum, akses jalan tol dibangun untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang jauh.
Proses ini dilakukan guna mempersingkat waktu perjalanan sehingga dapat mempermudah proses mobilitas dan transportasi. Ternyata jalan tol itu dibangun dengan banyak tahapan ya, guna mendapatkan hasil yang layak jalan dan layak operasi. Dalam pembuatan jalan tol itu terdapat ada satu namanya audit keselamatan jalan atau AKJ. Nah, AKJ ini berfungsi untuk pemeriksaan terhadap aspek keselamatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengidentifikasi potensi kecelakaan. Di dalam AKJ itu terdapat poin-poin seperti basic design, kriteria design, kemudian ada pra-design, detail engineering design, layak fungsi, dan layak operasi. Pada poin pertama atau basic design, jalan tol yang akan dibangun tersebut ingin dibangun seperti apa, kemudian untuk kecepatan berapa, kendaraan paling berat apa yang melewatinya, dan lain sebagainya. Jalan tol pertama di Indonesia lahir pada tahun 1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km termasuk jalan akses yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunan jalan tol yang dimulai tahun 1975 ini dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga Persero. Selanjutnya, PT Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Mulai tahun 1987, swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol sebagai operator jalan tol dengan menandatangani perjanjian kuasa penguasaan dengan PT Jasa Marga. Hingga tahun 2007 ada lebih kurang 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia. Dari total panjang tersebut, 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh swasta lain. Kemudian proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005. Pada 29 Juni 2005 dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol di Indonesia. Jalan tol ini ada beberapa jenis ya, kalau dilihat dari operasionalnya. Ada jalan tol terbuka, di mana pada sistem tol terbuka semua kendaraan berhenti di berbagai lokasi di sepanjang jalan untuk membayar tol. Meskipun hal ini dapat menghemat uang dari kurangnya kebutuhan untuk membangun gerbang tol di setiap jalan keluar. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, sementara lalu lintas antrian di gerbang tol jalur-jalur utama. Oke sobat semua, kita berhenti dulu di sini. Ini kita lihat dulu, ini daerah Cihelang. Seperti yang kita lihat ya, di sini pun sudah dilakukan land clearing atau pembersihan lahan. Kita lihat ke sebelah sini, nampak ini ke arah, berarti ke arah lembur sawah tadi ya. Jadi untuk sementara untuk operasional atau untuk aktivitas jalan tol ini dihentikan dulu karena adanya cuti bersama, mungkin ya, cuti bersama sebelum Lebaran. Ya, kembali ke tadi mengenai jenis-jenis jalan tol ya. Jadi jalan tol jenis yang pertama tadi kan jalan tol terbuka. Hal ini juga memungkinkan pengendara untuk memasuki jalan tol terbuka setelah gerbang tol dan keluar sebelum gerbang tol yang berikutnya, sehingga pengendara dapat menggunakan jalan tol walaupun tidak membayar. Kemudian jenis jalan tol yang kedua, jalan tol tertutup. Dalam sistem tertutup ini, kendaraan mengambil tiket tol saat akan memasuki jalan tersebut. Nah, saat akan keluar, pengemudi harus membayar jumlah yang tercantum untuk keluar. Jika tiket hilang, pengendara biasanya harus membayar jumlah maksimum yang mungkin untuk perjalanan di jalan raya itu. Tol dihitung dengan jarak yang ditempuh pada jalan tol. Di Indonesia, sistem ini merupakan yang paling sering digunakan sebagai sistem pembayaran tol.
Nah, yang ketiga ada jenis jalan tol elektronik. Dalam sistem ini tidak ada pengumpulan uang tunai yang dilakukan. Tol biasanya dikumpulkan dengan menggunakan transponder yang terpasang pada kaca depan setiap kendaraan yang terkait dengan rekening nasabah yang didebet untuk setiap penggunaan jalan tol. Dengan merancang pintu tol khusus untuk pengumpulan elektronik adalah mungkin untuk menerapkan jalan tol terbuka, di mana pelanggan tidak perlu memperlambat laju kendaraan sama sekali saat melewati pintu tol. Union Toll Plaza di Garden State Parkway, Amerika adalah yang pertama kali menggunakan mesin pengumpulan tol otomatis. Sebuah plakat yang memperingati acara tersebut mencakup 25 sen pertama yang dikumpulkan di gerbang tol tersebut. Kalau saat ini banyak beberapa negara yang memberlakukan sistem ini. Salah satunya Singapura dengan ERP, Electronic Road Pricing, di mana setiap kendaraan kalau di Singapura itu wajib memiliki transponder yang ditempel di depan kemudi ya biasanya. Nah, pada saat melewati tol itu mereka laju seperti biasa gitu, karena dia akan didebet langsung untuk rekeningnya dari sensor yang ada di tol yang mereka lewati. Kalau di Indonesia sekarang dikenal dengan Gardu Tol Otomatis ya, atau GTO. Di Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta melayani pembayaran dengan kartu elektronik e-tol Mandiri, kemudian ada Brizi BRI dan Tap Cash BNI. Oke sobat semuanya, kita sudah masuk ke Jalan Alteri. Ini Jalan Raya Sukabumi Bogor ya. Di sini kita akan lanjut perjalanan menuju arah Kadudampit. Oke sobat semuanya, ini saya sekarang sudah berada di Jalan Cisaat Kadudampit ya. Ini sebelah kanan kita ini yang warna biru merupakan SMP Negeri 1 Cisaat, salah satu SMP negeri yang ada di Kecamatan Cisaat. Berada di Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. SMP ini berakreditasi A dan mempunyai visi pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas berbasis religi. Untuk jalur ini biasa sedikit macet ya, karena di depan sebelah kanan itu ada Pasar Cisaat, merupakan kalau sekarang dikenal dengan Pasar Digital Cisaat. Dinamakan Pasar Digital mungkin karena beberapa toko atau beberapa kiosnya itu menggunakan QRIS selain menggunakan uang tunai untuk transaksinya. Dan ini yang di sebelah kiri tadi itu yang angkot warna biru merupakan angkot 07 yang melayani rute Cisaat Cibadak. Ada beberapa angkot yang melewati jalan atau jalur Cisaat ini, ada angkot 07 jurusan Cisaat Cibadak, kemudian ada C4 yang melayani rute Cisaat Caringin, dan juga ada yang warna hijau itu sebelah kanan, nah itu Cisaat Sukabumi, kota Sukabumi. Dari sini saya tidak akan melewati masuk ke Pasar Cisaat ya, tapi saya akan lurus terus ini arah menuju ke Situ Gunung. Wilayah ini masih masuk Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Nih jalannya agak sedikit bergelombang ya, mudah-mudahan ini jadi salah satu pusat perhatian dari pemerintah daerah di sekitar sini untuk memperbaiki jalannya, karena ini aksesnya akses bagus ke arah objek wisata yang cukup terkenal ya, Situ Gunung. Jadi dengan akses yang lebih bagus tentunya akan menghadirkan para wisatawan lebih banyak lagi, dan yang pasti akan meningkatkan APBD daerah tersebut kan.
Dan yang di depan sebelah kiri ini merupakan pusat kesehatan klinik alami yang berlokasi di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, memiliki visi menjadi klinik unggul dalam layanan dan kinerja, menawarkan layanan gawat darurat 24 jam, ruang bersalin, rawat inap, ambulans, laboratorium, dan paket cek kesehatan. Di sepanjang jalur ini banyak pusat pendidikan, terutama pondok pesantren ternama, salah satunya ada Al Ma'tub, kemudian ada Al Basem yang nanti akan kita lewati di depan. Di depan sebelah kanan kita itu ada Pondok Pesantren Tahfiz Al Basam, merupakan pesantren tahfiz bersanad yang salah satu unit markas dari pesantren Al Ma'tub Sukabumi di bawah binaan Yayasan Lajnat Khairiyah Mushtarakah Jakarta. Pesantren yang mengedepankan program tahfiz Quran dan memiliki misi untuk melahirkan generasi-generasi pecinta Al-Quran. Pesantren ini beralamat di Jalan Kadu Dampit nomor 17 RT 017 RW 3 Gunung Jaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dan yang di sebelah kiri di depan, yang bangunan tinggi besar itu merupakan pesantren Al-Ma'tub. Pesantren lembaga pendidikan di bawah binaan Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta yang diresmikan pada tanggal 2 Zulqa'dah 1417 Hijriah atau 11 Maret 1997 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Sukabumi Haji Utang Mukhtar dan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia saat itu Syekh Yasim Al-Mubarak. Secara administrasi pemerintahan, pesantren Al-Ma'tub berada di wilayah Kabupaten Sukabumi, tetapi secara geografis lebih dekat ke pusat kota Sukabumi. Jarak antara pesantren Al-Ma'tub dengan pusat kota Sukabumi adalah kurang lebih 7 km, sedangkan dengan pusat Kabupaten Sukabumi berjarak sekitar 70 km. Dengan kondisi seperti itu, pesantren sangat mudah dijangkau dengan kendaraan umum atau pribadi, baik dari arah Bogor, dari arah Jakarta, maupun dari arah Cianjur dan Bandung. Pesantren ini juga memiliki letak geografis yang strategis di kaki Gunung Gede dan berada di lintasan rekreasi bukit dan danau situ gunung, berhadapan dengan suasana kehidupan dinamis di segitiga Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dengan suasana desa yang asri, sejuk, udara yang enak, serta latar belakang pesawahan yang terhampar sejauh mata memandang, merupakan suasana yang kondusif dan sangat mendukung untuk para santri berkonsentrasi menuntut ilmu di sini. Menurut informasi di beberapa sumber yang saya dapatkan, jadi di awal masa pendiriannya, pesantren ini dikhususkan untuk anak-anak yatim dari berbagai daerah di Indonesia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pesantren menyelenggarakan pendidikan sendiri dan masih dikhususkan untuk anak-anak yatim. Baru pada tahun ajaran 2007-2008 menerima santri non-yatim karena melihat antusiasme masyarakat yang cukup besar terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas. Pada saat pendiriannya, luas area pesantren mencakup lebih kurang 3.600 meter persegi yang merupakan tanah wakaf dari Bapak Dr. Haji Salim Bakri. Adapun pembangunannya didanai oleh keluarga besar Abdullah Al-Ma'tub melalui Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zawawi bin Nawawi. Kemudian tahun 2011 membuka pesantren putri dengan dukungan donatur keluarga Abdurrahman Al-Zamil untuk pembangunan asrama dan semua sarana penunjang pendidikan sehingga diberi nama Markaz Al-Jamil. Oke sobat semuanya, ini di depan kita nampak salah satu peninggalan sejarah. Tembok bangunan yang tinggal sekeping ini adalah aset sejarah sekaligus spot dokumentasi yang menarik terutama untuk calon pengantin atau untuk prewed ya. Ini merupakan tembok bekas pabrik tekstil Cibunar, atau di atas tertulisnya pakai ejaan lama ya, Teji Boenar. Ini berlokasi di Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, menjadi saksi sejarah bangsa Indonesia. Karena terkait sejarah, warga lebih banyak yang mengenalnya sepotong tembok bangunan tua ini dengan benteng Belanda. Reruntuhan itu kini berada di tengah kebun, menyisakan tembok berupa fasad pabrik yang membentang dengan jendela-jendela ukuran besar. Dan yang berdiri kokoh itu merupakan menara bekas cerobong asap pabrik. Setinggi kurang lebih 30 meter, juga masih menjulang tinggi ya. Jika menuju objek wisata situ gunung, tentu kita akan melihat bangunan sisa sejarah industri tekstil Indonesia zaman pra-kemerdekaan ini. Walaupun saat ini belum berstatus cagar budaya, reruntuhan sejarah dipelihara dengan baik oleh warga sekitar. Tepatnya Kampung Cibunar, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit. Bagi warga, sisa tembok pabrik ini dan bangunan lainnya yang masih berdiri adalah penggalan kisah leluhur mereka. Walaupun tidak ada narasi cerita sejarah dituliskan di lokasi tersebut sebagaimana aset cagar budaya, bentuk arsitektur sisa reruntuhan menggambarkan jika bangunan ini punya nilai. Buktinya,
banyak orang yang sengaja datang hanya untuk berfoto di lokasi tersebut, termasuk untuk momen penting tadi seperti sesi pemotretan pranikah atau prewedding ya. Dan menurut warga sekitar, dalam sebulan ada saja yang datang untuk sesi foto prewed, baik dari Sukabumi bahkan dari luar kota. Sepenggal kisah, pabrik tekstil Cibonar ini dibangun tahun 1935. Merupakan aset industri tekstil Nusantara yang cukup besar, dengan perkiraan pekerja saat itu mencapai 1.000 orang. Setelah beberapa kali berganti kepemilikan, terakhir pabrik ini merupakan aset dari Tan Tiong Gi dan Chong Boen Hock dengan manajemen handal Mich Pabrik Cibonar. Chong Boen Hock ini tak hanya punya satu pabrik di Kadu Dampit ini saja, ada juga di Cibonar 2 di Sukabumi, yaitu di Jalan Pelabuhan 2 dan di area Jakarta daerah Jembatan 5. Ini sepintas bangunan ini mirip-mirip di yang ada di Turki ya. Turki kan memang terkenal dengan bangunan-bangunan kuno, salah satunya ada Efesus. Efesus adalah kota Yunani kuno dan kemudian hari menjadi kota Romawi di pesisir barat Asia Kecil, dekat Selçuk modern, Provinsi Izmir, Turki. Kota ini adalah salah satu dari 12 kota anggota Liga Lonia pada masa Yunani klasik. Kota ini terkenal pada masanya karena kuil Artemis di dekatnya selesai sekitar tahun 550 sebelum Masehi, yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Banyak bangunan monumentalnya termasuk perpustakaan Celsus dan teater mampu menampung 24.000 penonton. Nah, itu yang di Turki ya. Oke sobat semuanya, nampaknya kita sekarang sudah masuk ke Kecamatan Kadu Dampit. Yang mana Kecamatan Kadu Dampit ini berada di Kabupaten Sukabumi dan terdapat 2 puncak gunung yang secara administratif masuk ke dalam kecamatan ini, yaitu Puncak Gunung Gede dan Puncak Gunung Pangrango. Kecamatan ini berbatasan di wilayah utaranya dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, dan di selatannya dengan Kecamatan Cisaat serta Kota Sukabumi, dan timur Kecamatan Sukabumi, sedangkan barat Kecamatan Caringin. Tadi yang terlewati kita nampak ada satu gapura, itu tulisannya selamat datang di Desa Gede Pangrango. Desa Gede Pangrango ini adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Tepatnya Desa Gede Pangrango berada di bawah kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau disingkat biasanya TNGP. Letaknya yang sangat strategis sehingga Desa Gede Pangrango memiliki panorama alam yang asri dengan kearifan budaya lokalnya. Selain memiliki panorama alam yang indah, Desa Gede Pangrango ini juga memiliki banyak potensi di setiap lini sektor, baik itu dari sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya. Potensi alam yang dimiliki Desa Gede Pangrango salah satunya yaitu tersedianya pasokan air bersih yang berasal dari mata air pegunungan, memiliki kondisi tanah yang subur, udara yang sejuk, serta panorama alam yang indah. Hal ini tentu banyak mengundang para investor datang untuk berinvestasi dalam rangka pengembangan Desa Gunung Gede Pangrango. Desa Gede Pangrango, terutama di bidang pariwisata. Di sekitar sini banyak sudah dibangun ya villa-villa yang bernuansa alam, dan juga terdapat homestay, jadi rumah-rumah warga yang disewakan. Saat ini Desa Gede Pangrango memiliki berbagai macam objek wisata yang bernuansa alam. Di antaranya yaitu terdapat objek wisata Suspension Bridge atau jembatan gantung. Jembatan ini merupakan jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara, membentang sepanjang 243 meter dengan lebar 1,8 meter dan ketinggian lebih kurang 121 meter di atas permukaan tanah. Kemudian terdapat objek wisata Danau Situgunung. Wah, ini keren sekali ini ya. Tanah Kita Camping Ground, kemudian Curug Sawer, Curug Kembar, objek wisata Cinumpang, homestay Kampung Sawo, dan homestay Pasanggerahan. Dengan berbagai objek wisata yang ada, sehingga hal ini mengundang banyak
para wisatawan baik itu dari mancanegara maupun luar mancanegara yang datang untuk berlibur di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dengan banyaknya potensi alam yang dimiliki, tentunya masyarakat maupun kelompok masyarakat banyak yang memanfaatkan peluang ini agar menjadi nilai tambah. Contoh, di Dusun Cijagung RW 09 Desa Gede Pangrango terdapat tempat produksi gula are. Kemudian di Dusun Cijagung RW 08 terdapat UMKM yang memproduksi kopi Mekar Sari, di mana di tempat-tempat itu para wisatawan dapat belajar secara langsung untuk menyaksikan tahapan pembuatannya. Selain potensi alam tersebut, Desa Gede Pangrango didukung dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satunya yaitu semangat gotong royong masyarakat sekitar sini dalam pembangunan desa, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan serta pengelolaan lingkungan. Kalau kita berkunjung ke sini tidak ada bosannya, karena kita selalu disuguhkan dengan panorama alam yang cantik dan suasana udara yang enak. Sini meskipun matahari kelihatan terik ya, tapi tidak demikian ya. Dirasa sama tubuh kita itu adem aja, sejuk ya, sejuk, bukan adem ya, sejuk ya, sejuk. Ini nanjak, cukup nanjak sebetulnya jalannya. Kita akan terus laju menuju sampai Situ Gunung. Dan ke arah sini masih bisa diakses dengan angkutan kota atau angkot yang warna merah, yaitu Cisaat Kadudampit. Nah, kalau misalkan kita mau ke Situ Gunung ya, dari terminal angkot tersebut bisa jalan, nah, tapi lumayan nanjak. Tapi nggak apa-apa, sambil olahraga. Nah, ini di depan ini bundaran, kita ke kiri ke arah Situ Gunung. Kalau kita ke kanan itu arah ke jalur utara yang sekarang lagi dibangun. Nanti setelah dari Situ Gunung kita akan turun ke arah jalur utara. Kita akan lewati beberapa objek wisata juga di arah situ ya. Nah, ini sebelah kanan. Nah, inilah terminal angkutan kota Kadudampit Cisaat. Kita akan lurus terus melaju sampai nanti terlihat ada gapura atau gerbang Situ Gunung.
Oke sobat semuanya, di depan ini ada gapura atau gerbang untuk masuk objek wisata Situ Gunung. Tertulis ya kan, Situ Gunung. Ini tiket masuknya 18.500. Kemudian kalau kita mau ke jembatan Situ Gunung itu ya, yang jembatan gantung, itu ada 3 tipe kelas biasanya ya. Ada yang 100.000, ada yang 75.000, dan ada yang 50.000. Ini disesuaikan dengan trek yang dilaluinya. Kalau yang 100.000, jadi sebelum dan sesudah ke jembatan tersebut masih di-provide oleh ojek atau warawiri. Nah kalau yang 75.000 dan 50.000 itu kalau nggak salah tidak ada fasilitas itu ya. Kali ini saya tidak akan masuk dulu ke Situ Gunungnya. Kita akan balik lagi, nanti kita akan lihat perkembangan jalur lingkar utara ya. Pokoknya kalau kita berwisata ke Situ Gunung itu tidak akan rugi lah. Terbalas dengan suasana alam yang memukau dan suhu udaranya pun enak ya. Dan ikon untuk Situ Gunung ini jembatan gantung ya, salah satunya merupakan bagian dari Nasional Gunung Gede Pangrango atau Taman Gunung Gede Pangrango. Taman nasionalnya sendiri memiliki luas lebih kurang 24.270 hektar secara administratif, berada di 3 kecamatan, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Nah, saking luas dan terkenalnya, tempat wisata ini merupakan salah satu dari 5 taman nasional pertama di Indonesia yang dideklarasikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 6 Maret 1980. Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Taman Nasional Gede Pangrango, hutan ini sudah ditetapkan sebagai inti cagar biosfer Cibodas oleh UNESCO pada tahun 1977. Keren kan? Tentunya ini makin penasaran nih sobat ya, maka datang ke Situ Gunung ya. Ini kita lanjut perjalanan, kita balik lagi ke arah bawah. Ini dengan nuansa alam yang berbeda ya. Kita tadi arah ke atas, kemudian sekarang arah ke bawah. Kita bisa lihat yang tadinya kiri jadi kanan dan kanan sekarang jadi kiri ya. Oke sobat, ini merupakan bundaran yang tadi kita lewati ya. Nanti sekarang kita akan masuk menuju jalur lingkar utara. Nah ini sudah mulai bisa dioperasikan sebagian ya. Kita akan lalui jalan ini sampai sebatas mana selesainya nanti kita akan lihat. Pembangunan jalan lingkar utara Sukabumi ini menghubungkan daerah Kadudampit dengan daerah Sukarang yang masih terus berjalan. Yang keseluruhan nantinya itu lebih kurang 25,4 km. Oke, nampak di depan ini ada satu jembatan berwarna kuning. Sekarang namanya menjadi Jembatan MH. Itu akronim dari nama Bupati Sukabumi, yaitu Bapak Marwan Hamami. Sebelumnya jembatan ini berwarna merah dan namanya waktu itu masih Jembatan Cinumpang.
Oke, kita lihat ya, inilah jembatannya, cukup megah ya. Dan kalau malam ini ada lampunya kalau nggak salah ya, jadi bisa kelihatan lebih cantik lagi. Jembatan MH ini berlokasi di Kecamatan Kadudampit. Jadi diresmikan tanggal 27 November 2023. Diresmikan langsung oleh Bapak Haji Marwan Hamami selaku Bapak Bupati Sukabumi. Berdasarkan data yang dihimpun, jembatan ini memiliki panjang 90 meter. Selain itu, jembatan dengan lebar 8,1 meter ini dihiasi lampu yang indah. Ditargetkan jembatan ini menjadi penghubung Kecamatan Kadudampit hingga ke Sukabumi. Sebelum ada jembatan ini, waktu tempuh masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian relatif lama. Sekarang sudah mulai cepat waktu tempuhnya ya. Dan di area jembatan tersebut nantinya rencana akan disediakan tempat swafoto sehingga masyarakat bisa aman untuk bersuah foto dengan latar belakang pemandangan yang indah di sekitar jembatan. Oke sobat, ini kita terus mau melihat ya sampai di mana ini progres untuk jalur lingkar utara ini. Jadi jalan ini membelah gunung ya, Gunung Gede Pangrango. Ya namanya gunung ya, jadi kalau misalkan dibikin jalan tentunya ada nanjak, ada turunan ya, itu sudah pasti ya. Karena kalau bisa aja sih dibikin rata, tapi mungkin biayanya lebih tinggi ya kalau ini semua dibikin rata. Pembangunan jalan lingkar utara ini bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di Sukabumi, terutama untuk mengurai kemacetan ketika jalan tol selesai. Selain itu, jalan ini bisa dijadikan penopang ekonomi dan agrowisata di Sukabumi. Oke, ini yang di sebelah kiri ini merupakan kebun stroberi ya. Dan ini udah dibuka untuk umum, namanya Rizky Strawberry. Untuk masuk ke taman stroberi ini dikenakan biaya 10.000. Dan kalau kita mau memetik langsung stroberi, ini mereka jual biasanya per setengah kilo itu 35.000. Jadi kita petik sendiri kemudian di kilo. Nah sobat semua, ternyata baru sampai sini ya pembangunan jalan lingkar utara ini. Kita lihat coba ke lembahnya. Oke, wow, semoga jalan ini cepat rampung ya, sehingga dari Kadudampit, Sukalarang, Perbawati semua gitu bisa tersambung ya. Oke sobat semuanya, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Dukung terus channel Jom Traveling, dan bila mana ada informasi yang kurang tepat yang saya sampaikan, mohon koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.